Tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan progres tugas besar mata kuliah pemrograman teknologi bergerak. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 18 yang beranggotakan saya sendiri, Friskia Della Pratiwi dengan NIM 2003, dan rekan saya, Ataya Clara Diva dengan NIM 3009. Baiklah, aplikasi yang akan kami buat pada kali ini adalah aplikasi parkir kendaraan bermotor Universitas Andalas berbasis Android. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, yaitu perkembangan teknologi informasi yang pesat berdampak pada berbagai bidang, termasuk perangkat lunak untuk smartphone. Kini smartphone tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga mendukung berbagai aplikasi yang bisa diakses secara online. Salah satu sistem operasi yang populer adalah Android, yang terus berkembang karena sifatnya yang open source, sehingga banyak pengembang dapat berkontribusi dalam pengembangannya. Di Universitas Andalas, kebutuhan akan sistem manajemen parkir yang efisien sangat diperlukan karena saat ini belum ada sistem terintegrasi. Hal ini menyebabkan kendala dalam pemantauan keluar masuk kendaraan dan membuka peluang masalah keamanan seperti pencurian. Penggunaan karcis parkir manual juga dianggap tidak efisien karena memakan waktu dan biaya. Untuk itu dikembangkan sistem informasi parkir kendaraan bermotor berbasis Android bagi Universitas Andalas yang dirancang untuk memudahkan pengguna seperti mahasiswa dan staf. Pengguna aplikasi dapat langsung melihat jumlah slot parkir yang tersedia secara real-time dan mendapatkan notifikasi terkait status parkir. Dengan aplikasi ini, pengguna kampus bisa lebih mudah mencari tempat parkir, sehingga proses parkir menjadi lebih efisien dan aman. Selanjutnya, untuk tujuannya sendiri, yang pertama mempermudah mahasiswa dan staf Universitas Andalas dalam mencari dan memesan tempat parkir kendaraan bermotor di area kampus. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan tempat parkir melalui pemantauan ketersediaan slot secara real time. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran parkir secara digital melalui aplikasi. Yang keempat, menyediakan solusi praktis untuk pengelolaan waktu parkir dan notifikasi pengingat ketika waktu parkir hampir habis. Dan yang terakhir, yaitu mendukung upaya Universitas Andalas dalam menciptakan lingkungan kampus yang lebih teratur dan efisien dalam hal pengelolaan parkir. Nah, untuk target penggunanya itu sendiri ada mahasiswa yang memiliki kendaraan pribadi dan sering mengalami kesulitan mencari tempat parkir di lingkungan kampus dan serta dosen dan staf yang memerlukan akses cepat dan mudah ke slot parkir di area kampus. Ya, selanjutnya untuk fitur aplikasinya, nah aplikasi Partnes ini menyediakan beberapa fitur utama yang dirancang untuk memberikan pengalaman parkir yang lebih mudah dan terorganisir. Yaitu yang pertama ada pencarian lokasi parkir terdekat. Nah, pengguna dapat mencari lokasi parkir yang paling dekat dan sesuai dengan lokasi tujuan mereka melalui integrasi GPS. Kedua itu ada ketersediaan slot parkir real time. Di sini menampilkan informasi slot parkir yang tersedia di lokasi yang diinginkan pengguna secara real time. Yang ketiga, pemesanan slot parkir. Pengguna dapat memesan slot parkir untuk waktu tertentu secara online. Yang keempat, ada pembayaran digital, yaitu menyediakan kemudahan pembayaran biaya parkir secara online melalui aplikasi dengan berbagai metode pembayaran yang aman. Yang kelima, itu generate tiket parkir. Setelah pemesanan pembayaran berhasil, aplikasi akan menghasilkan tiket parkir digital dalam format PDF atau QR Code. Eh, yang keenam yaitu riwayat parkir. Menyimpan dan menampilkan riwayat parkir pengguna untuk memudahkan mengelola transaksi parkir sebelumnya. Yang ketujuh yaitu notifikasi pengingat, memberikan notifikasi kepada pengguna saat waktu parkir hampir habis agar mereka dapat memperpanjang waktu parkir jika diperlukan. Dan yang terakhir yaitu pelacakan waktu parkir.
memantau durasi parkir yang tersisa secara real time dan memberitahu pengguna tentang waktu yang telah berlalu dan sisa waktu parkir. Nah, selanjutnya itu rancangan desain aplikasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Taya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan rancangan desain aplikasi yang akan kami buat, yaitu aplikasi Partners. Nah, baiklah, untuk tampilan awal saat aplikasi ini dibuka akan muncul welcome page atau splash screen yang memperlihatkan logo dan ilustrasi kendaraan. Next. Selanjutnya nanti pengguna akan diarahkan ke tampilan login. Apabila pengguna sudah memiliki akun, maka mereka bisa menginputkan email dan password. Tapi kalau mereka belum punya akun, maka bisa melakukan register terlebih dahulu. Mungkin boleh next. Nah, ini adalah tampilan jika pengguna belum memiliki akun. Mereka perlu menginputkan nama, email, membuat password, sama konfirmasi password. Next. Nah, nantinya setelah kita melakukan login atau register, maka nanti akan muncul tampilan dashboard yang berisikan fitur-fitur dari aplikasi Partners itu sendiri, seperti ada cari parkiran, lalu ada real time slot availability, di mana ini adalah kita tuh bisa mencari parkir secara real time gitu. Lalu di sini juga terdapat beberapa fitur seperti notifikasi, lalu ada profil, lalu ada juga mencari parkir, pesan slot parkir, riwayat, sama profil pengguna. Mungkin boleh next. Nah, ini adalah tampilan saat pengguna mencari tempat parkir. Nah, di sini nanti akan muncul maps yang akan berisikan tempat-tempat mana aja sih yang ada parkiran yang tersedia gitu. Misalnya di sini seperti contoh di gambarnya terdapat parkiran gedung A, parkiran DPR, dan parkiran gedung H. Nah, apabila kita ingin mencari cara manual gitu, nanti kita bisa kayak melacak gitu loh, di mana tempat parkir yang tersedia. Misalnya lokasi kita berada di Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, di sekitar Fakultas Teknologi Pertanian ini terdapat 6 parkir yang tersedia gitu, yang terdekat di lokasi kita. Mungkin boleh next. Nah, nantinya kalau kita udah memilih tempat parkirnya, nah nanti kita akan dikasih kayak petunjuk jalan di mana lokasi parkir itu. Misalnya di sini kita akan parkir di parkiran ruang seminar gedung F. Nah, di sini juga terdapat berapa lama estimasi jarak kita ke parkiran ruang seminar gedung F, sama berapa slot parkir yang tersedia. Nah, nantinya kalau kita klik pesan, maka nanti akan muncul jenis slotnya, misalnya kita mau parkir motor atau mobil. Dan juga kita bisa memilih durasinya, itu bisa 1 jam, 2 jam, atau 3 jam. Nah, untuk tarif per jamnya sendiri itu bisa berbeda-beda. Misalnya untuk 1 jam tarifnya itu misalnya 500, kalau 2 jam 1000, kalau 3 jam 2000. Nah, di sini kita juga bisa memilih metode pembayarannya. Nah, mungkin boleh next. Nah, nantinya kalau pengguna memilih metode pembayaran, maka nanti akan muncul beberapa e-wallet yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran. Di sini ada 4 e-wallet yang kami sediakan, yaitu ada GoPay, ShopeePay, OVO, dan Dana. Nah, apabila pengguna telah memilih salah satu dari 4 e-wallet tersebut, maka nantinya metode pembayaran ini akan berubah gitu, sesuai dengan total
sesuai dengan berapa lama durasi dari berapa lama durasi pengguna akan melakukan parkir. Lalu nanti pengguna bisa melakukan pembayaran. Mungkin boleh next. Next Del. Baik, mungkin boleh di next Del. Nah, nantinya apabila pembayarannya berhasil, maka nanti akan muncul pop-up pembayaran berhasil. Nah, nanti kita bisa melihat data pemesanan kita. Dan apabila pembayaran kita ini gagal, maka kita disuruh untuk coba lagi melakukan pembayaran. Mungkin boleh next. Nah, ini merupakan tampilan dari data pemesanan tadi, di mana di data pemesanan ini terdapat ID pemesanan, terus lokasi parkiran kita di mana, lalu ada jam dan jadwal kita mau parkir dari jam berapa sampai jam berapa. Ini tuh tergantung sama berapa lama berapa jam kita mau milih parkirnya. Lalu di sini kita juga bisa lalu di sini juga diberitahukan berapa lama parkirnya sama biaya parkirnya. Terus nanti kita juga bisa melakukan download QR. Mungkin boleh next. Nah, apabila kita menekan download QR, maka nanti akan tergenerate QR code yang nantinya dari di tempat parkir itu kita bisa scan gitu sesuai dengan kita bisa scan QR code ini ke tempat parkir yang kita tuju. Jadi di tempat parkir itu kayak udah ada alat scan gitu buat mantau berapa lama kita udah parkir di sana gitu. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan notifikasi pengingat. Nah, di mana di sini itu nanti kita kalau misalnya sudah memesan tempat parkir, maka nanti akan muncul notifikasi apabila jadwal parkir kita itu udah hampir habis, kita bisa cek sudah berapa lama atau berapa lama waktu yang tersisa parkiran kita itu. Misalnya di sini itu tersisa 12 menit 34 detik gitu. Mungkin boleh next. Nah, di sini terdapat juga tampilan riwayat, di mana tampilan riwayat ini adalah riwayat pemesanan parkir kita sebelumnya. Jadi sebelumnya itu kita sudah memesan tempat parkir di parkiran gedung H, parkiran DPR, dan parkiran gedung A. Gitu. Next, Del. Nah, selanjutnya ini ada tampilan profil yang berisikan profil pengguna. Itu ada username, email, pengaturan akun, riwayat dan tiket, notifikasi, sama bantuan. Terus sini kita juga bisa melakukan logout. Mungkin boleh next. Mungkin sekian tampilan aplikasi dari Partners. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Taya. Selanjutnya itu adalah masalah yang dihadapi dan solusinya. Yang pertama itu mungkin masalahnya adalah tekanan waktu dan beban kerja yang tinggi. Nah, solusinya sendiri mungkin dengan dua anggota beban kerja bisa sangat tinggi, terutama dengan tenggat waktu yang terketat. Nah, untuk mengatasinya, kami perlu menetapkan target yang realistis dan menjaga komunikasi yang baik untuk menyelesaikan masalah lebih cepat. Yang kedua, yaitu performa Android Studio yang lambat.
Nah, optimalisasi pengaturan Android Studio seperti meningkatkan heap size memori, mematikan plugin yang tidak diperlukan, dan menggunakan emulator yang lebih ringan. Dan ada juga anggota yang menggunakan perangkat fisik untuk mempercepat pengujian. Yang ketiga, kurangnya pengalaman dalam penggunaan Android Studio. Nah, solusinya yaitu mengadakan sesi pelatihan internal dan mengikuti tutorial dari YouTube dan Google untuk meningkatkan keterampilan. Anggota yang lebih berpengalaman membantu sebagai mentor bagi anggota yang belum terbiasa, serta meminta bantuan juga dari anggota-anggota lain. Masalah yang keempat yaitu kesulitan dalam implementasi fitur kompleks. Nah, solusinya itu memecah pengembangan fitur menjadi bagian-bagian lebih kecil dan mencari referensi dari proyek open source. Anggota tim bekerja sama untuk menyelesaikan fitur-fitur yang lebih rumit dengan bimbingan dari anggota yang lebih ahli. Masalah yang kelima itu kurangnya spesialisasi di semua bidang. Eh, dengan hanya dua orang, tidak semua aspek, misalnya keamanan aplikasi, integrasi API, desain UI, bisa ditangani dengan keahlian mendalam. Nah, di sini tim bisa mengikuti pelatihan singkat, menggunakan research open source, dan mengandalkan dokumentasi resmi atau tutorial online untuk memperluas keahlian dalam waktu singkat. Lalu masalah yang terakhir yaitu proyek yang terlalu besar untuk jumlah anggota. Nah, solusinya sendiri yaitu tim perlu menyederhanakan rencana proyek dengan memprioritaskan fitur-fitur esensial terlebih dahulu. Fokus awal bisa pada fitur utama seperti pencarian lokasi parkir dan pemantauan slot secara real time. Nah, fitur tambahan seperti pembayaran digital dari wayang parkir bisa dikembangkan setelah versi dasar aplikasi berfungsi dengan baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Eh, Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.